semuanya. Ya bang, gimana nih saksi meringankan dokter Dep nggak sih bang? Ya tadi kan jelas ya. Tadi itu klimaksnya di depan, di tengah, di belakang juga. Maksudnya tadi yang paling luar biasa itu ternyata bukti-bukti ini buktinya berupa data digital. Yang paling ultimate-nya salah satunya lah, bukti data digital tersebut ternyata ada print, orang nggak tahu, dokternya nggak tahu, tapi di bukti yang disita itu semuanya bukti fisik dan juga diambil dari Samira, Dr. Samira. Jadi secara serta-merta bukti ini istilahnya batal demi hukum semua, karena yang dikasih digital, terus juga ada yang ngeprint, terus dimasukkan ke dalam bukti, tapi ternyata diambilnya dari Samira. Nah, ternyata Samira ini, saudari Samira ini tidak tahu apa-apa. Berarti kan ini bermasalah nih. Kalau buktinya bermasalah, bebas lagi. Jadi saya tuh ngomong bebas itu bukan berdasarkan hal-hal lain, tapi berdasarkan fakta. Jadi demikian. Terus tadi terbukti juga, ini masalah barang bukti nih, ya kan? Di BAP dia bilang cuma belinya cuma satu box, baik WT maupun Diana Salmon. Glubion, ya semacam itulah Glubion ya, Glubion dan segala macamnya lah. Nah itu 17 November 2024 itu ada podcast sama Bang Denny. Nih Bang Denny ditanya deh, ya kan? Nah ini podcastnya dibuka tuh yang satu, yang Glubion. Nah, harusnya -1 kan, lalu sama Bang Denny dibuka satu nggak bisa dibuka, lalu dibuka lagi satu, berarti 2. Nah kenapa ini penting? Karena informasi di BAP dari Doktif yang dia jamin kebenarannya dan bertanggung jawab secara hukum punyanya cuma satu-satu. Pas kita cek tadi ke depan oleh kami, yang WT ini ternyata masih sempurna, berarti barangnya berbeda nih. Baru setelah itu dia ke belakang dia bilang, wah ini ada barang lain, jadi ngeri. Kok bisa bukti ini diadakan kapan saja dia mau gitu loh. Nah terus satunya Glubio tadi ditanya sama Richard. Coba lihat dihitung, yang hitung jaksanya kita hormat nih, respect nih. Mudah top lah. Tapi ternyata masih lengkap. Jadi bukan barang bukti ini. Jadi barang bukti ini diada-adakan, ini bahaya sekali loh. Mengada-ngadakan barang bukti. Dengan barang bukti ini yang tidak jelas ini, maka harusnya tadi kita bilang bebas. Selanjutnya DNA Salmon, ini juga masalah. DNA Salmon itu dibilangnya datang dibuka barang Nana. Tapi ternyata datang yang satu lagi pembanding baru datang besoknya. Gitu. Kan berarti udah nggak tanggal 23 nih, udah tanggal 24. Lalu unboxingnya di Hotel Pullman di wilayah Jakarta Barat, Central Park ya. Seperti itu. Jadi bukan di wilayah Pengadilan Negeri Tangerang. Gitu. Jadi sudah pertama dibeli tanggal 23, lalu dibeli pembanding tanggal 24 dan dibuka tanggal 26. Jadi peristiwa pidana di tanggal 23 ini tidak ada. Lalu peristiwa pidana di tanggal 12 juga tidak ada. Ini yang dituduhkan nih. Kenapa kita bilang bebas? Karena tidak ada peristiwa di 2 tanggal tersebut. Terus tadi kesaksian ya. Menurut KUHP baru, jadi boleh kita melihat status kehidupannya. Kehidupannya itu salah satunya adalah suaminya. Kenapa saya tanya? Saya tanya bukan berdasarkan ngawang-ngawang, tapi berdasarkan KUHP itu untuk keyakinan orang ini bisa dipercaya nggak sih? Nah ternyata yang kita ketahui ini, diketahui umum, dia menyatakan 19 Mei 2025 itu masih bersuami dengan seseorang. Yang kita ketahui secara umum 2023 ini udah cerai. Berarti untuk menyampaikan di dalam BAP status pernikahannya saja berbohong. Jadi awal ini sudah bohong. Jadi kita bagaimana mau percaya selanjutnya? Lalu kita tilik lagi lebih dalam, dia mengatakan Grabasov yang punya Richard secara tegas. Saya tanya, ini dicabut apa enggak BAP-nya? Tidak, sebelumnya ya. Ini benar enggak? Benar, dan bertanggung jawab secara hukum. Tapi ternyata pemilik Grabasov adalah Arman. Lalu yang kedua, pemilik Rachel Shop adalah Suyanto. Kami turut berduka cita nih, karena kami tadi mendengar bahwa beliau meninggal gitu ya.
Nah, ini adalah hal-hal penting, hal-hal yang sangat krusial. Begitu, di tanggal 12, di tanggal 23. Lalu yang tanggal 2 kenapa nggak kami kuatkan? Karena yang di tanggal 2 November ini tidak ada dalam dakwaan. Yang beli langsung ini tidak ada dalam dakwaan. Oleh karenanya kami tidak terlalu concern untuk hal ini. Nah, berdasarkan bukti-bukti ini, maka harusnya apa yang menjadi di dalam proses persidangan ini ya kemungkinan Richard bebas sangat. Kenapa? Karena tadi dari bukti-buktinya sudah bermasalah semua, peristiwa pidananya tidak ada, lalu juga ketidaksesuaian antar keterangan saksi. Yang ini bilang ini, yang ini bilang ini, yang ini bilang hanya dijemput, yang ini bilangnya diantar, seperti itu. Terus yang ini bilangnya unboxing di sini, yang kemarin Enung bilang, bukan hari itu. Saya ingat banget karena saya yang tanya. Jadi waktu datang langsung dibuka, bukan, tapi bukan hari itu. Nah, ini hal-hal inilah yang membuat dinamika persidangan. Sekali lagi, saya tidak bela kesalahan. Yang saya bela adalah harusnya mempidanakan orang mengikuti proses yang sebenar-benarnya. Jadi prosesnya itu tidak boleh salah. Kalau ini prosesnya dari awal sudah salah, surat kuasanya salah. Tadi uniknya ditunjukkan bahwa akta pendirian CV Richard sebagai direktur. Makanya tadi saya tanya, kenapa nggak dituntut sebagai direktur? Kenapa ini penting? Karena tanggal 12 ini Richard di Singapura, begitu. Tapi yang di sini dibilang masih mengedarkan atau memproduksi. Nah, kalau ditanya pasal 435, berarti setiap orangnya tidak ada subjeknya tidak ada. Subjeknya lagi dorong, makanya harus bebas. Tadi ditambah lagi 435 oleh nanti dijelaskan sama rekan Tony berkaitan dengan ada hal yang harus dipenuhi. Nah, berdasarkan fakta-fakta ini, tadi kan juga dibilang kan, kamu pernah minta uang sekian nggak? Jawabnya malu-malu. Pernah nggak begini? Tapi sekalinya tidak, itu tidak pernah, gitu kan? Nah, maksud kami kita bisa melihat mana yang benar, mana yang tidak benar dari fakta-fakta persidangan, begitu. Pak, update kesehatan daerah gimana Bu? Nah, tadi memang capek-capek ya, tapi mungkin ditanya sama dokternya di lapas kan. Mungkin Tapi dari gimana kan memang kata daerah sempat ke klinik segala macam ya? ya memang pada saat Jumat kemarin sempat dirawat di klinik, itu kan di Bopong, dirawat di klinik ya. Kita doakan mudah-mudahan sehat karena kan memang ya namanya di dalam lapas ya kan kondisi psikis, psikologis pasti ya terganggu, kangen dengan anak ya. Kita mudah-mudahan nih tadi sekali lagi mudah-mudahan hakim bisa mempertimbangkan sehingga beliau bisa dapat pengalihan penahanan. Sakit apa? Indikasinya mungkin apa? Ya, sakit Penyakit apa? apa dok? Apa Indikasinya nanti ditanya sama dokter lapas ya. Kebetulan saya dokter hukum, jadi nggak bisa. Ada yang membongkar nomor indikasinya. Nomor izin edar. Ada tiga ya Bang. Ya, pentingnya apa? Pentingnya apa? Kalau barangnya bukan punya dokter gitu. Jadi kalau di mau bongkar nomornya segala, lah barangnya aja bukan punya Richard, kita nggak tahu nih. Ini pertama dibeli dari Grabashop. Grabashop udah belinya setahun yang lalu, nggak ada unboxing. Lalu dibeli lagi sama saudari Samira, tidak ada unboxing juga. Jadi ini barang siapa? Tadi saya bawa banyak tuh, yang palsunya banyak, yang asli juga ada. Jadi ini barang siapa kita nggak tahu, baik masalah untuk yang WT maupun DNA Salmon seperti itu. Jadi ini yang mana sih yang mau dipermasalahkan? Terus yang tadi masalah ada izin edar dan segala macam. Sekali lagi nih, ini hal yang penting juga. Kalau ada 3 USB berkaitan dengan promosi, ini penting sekali. Misalnya di sini ada 1000 promosi yang menyesatkan. Ini 1000 promosi yang menyesatkan, ini 1000 promosi yang menyesatkan, sehingga kalau digabung jadi 3000 promosi yang menyesatkan. Menurut aturan BPOM nomor 18 tahun 2024, pasal 2, jungto pasal 21, nanti dicek lagi, bahwa hukumannya adalah ditarik dan administratif. Bukan saya yang ngomong, bukan dinyatakan pidana. Makanya nanti akan kita tanya nih sama ahli dari BPOM, kok begini sih, kok malah pidana. Jadi kalau tadi ada dokter Reni, ada dokter Richard, ada si A, si B, si C, menurut BPOM itu demikian. Terus saya tadi mau menyampaikan juga bahwa approve itu atau blacklist itu sudah dilarang secara langsung oleh Prof. Taruma siapa Prof? Ketua BPOM. Sudah dilarang, sudah dalam podcast disampaikan nggak boleh.
yang boleh melakukan hanya BPOM. Tapi Dr. Samira sampai dengan beberapa waktu yang lalu masih melakukan itu. Berarti kan tidak taat aturan, tidak taat hukum. Ini yang kami sedihkan, kami khawatir ada korban-korban lagi yang lain berkaitan dengan hal ini. Soal Bepom, katanya tadi kan nomor ini tidak terendus Bepom karena pemilik pabriknya adalah Athena sendiri, Dok. Tadi saya sampaikan bahwa yang nomor ini, nomor itu, dan segala macam itu tidak menjadi hal yang sangat krusial. Karena barangnya aja kita nggak tahu nih barang yang mana, seperti itu. Loh, orang yang barang yang udah dipakai, ini udah begini, ini udah begitu. Seperti, nah kalau DNA salmon itu barangnya seharusnya ada ininya, ada apa ya namanya, ada kartunya, tapi kan itu tidak ada. Kalau yang satu lagi ya tidak ada dalam dakwaan, bagaimana ceritanya? Yang masalah stem cell itu MISFI, nggak ada dalam dakwaan, buat apa kita ribet-ribet di dakwaan? Tidak ada, yang ada cuma 2, yang 2 ini belinya di orang lain, begitu. Ada lagi? Oke, cukup. Ya, baik, terima kasih ya. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.